Ya. Assalamualaikum Pak Tosil. Waalaikumsalam Pak Sur. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Pak Tosil? Alhamdulillah kabar baik Pak Sur. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Tosil akan melakukan kucing pada hari ini ya Pak? Nggih, siap sesuai dengan Oke. rencana memang hari ini siap melaksanakan kucing Pak Sur. Ya, oke. Kayaknya saya sudah sangat siap ini ya Pak. Oke, Insya Allah sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bapak. Boleh Pak Tosil? sangat boleh Pak Sur. Oke. Nanti Pak, pada saat kucing antara coach dan juga kuci itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing, Pak. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tita apa belum? Kemudian apakah Pak Tosil sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci? Dan nanti juga Pak, saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Pak Tosil sampaikan? Dan jangan lupa juga Bapak, harus disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Tosil ya? Boleh Pak Sur, boleh banget Pak Sur. Oke, kalau gitu untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Tosil kembangkan dalam proses kucing pada hari ini? Baik Pak Sur, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi kucing ya Pak Sur. Pertama tentang kehadiran penuh pastinya. Ya, yang kedua tentang mendengarkan aktif dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang tentu berbobot pada kucing Pak Sur. Oke, baik Pak. Jadi Pak Tosil ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya Pak, terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, Anda mendengarkan secara aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Tosil. Betul Pak Sur. Di antara ketiganya itu, kira-kira menurut Bapak, mana yang ingin Pak Tosil kembangkan lebih spesifik untuk dilakukan observasi Bapak? Baik Pak Sur, yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik adalah yang ingin saya kembangkan tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Sur. Nah, Oh, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa kira-kira? baik. Jadi ada dua yang akan Pak Tosil kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Pak Sur. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Menurut Bapak? Untuk indikator ketercapaian Pak Sur, saya ingin Kuci mendapatkan solusi dari permasalahannya dan Kuci itu mengetahui cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan masalahnya tersebut. Begitu Pak Sur. Oke, baik Pak. Jadi indikator ketercapaian Pak Tosil itu yaitu intinya Koci dapat menemukan solusi atas permasalahan, ya Pak. Baik Betul. Pak Tosil, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Tosil melakukan proses kucing dengan kunci sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Tosil. Baik Pak Sur, terima kasih kembali Pak Sur. Selanjutnya silahkan Pak Tosil melakukan proses kucing yang akan Bapak lakukan. Siap Pak Sur, terima kasih Pak Sur. Oke. Assalamualaikum Pak Tosil. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taufik.
Pak Tosil, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, boleh Pak Taufik. Apa yang mau Pak Taufik ceritakan? Monggo. Gini Pak Tosil, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas sekitar 50% saja di tiap kelas, Pak. Baik, jadi menurut Pak Taufik, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan itu, Pak. Menurut Pak Taufik, ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya coba ingat-ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama itu Pak, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat, Pak, atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Pak Taufik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya asik, Pak. Tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, kalau seperti itu saya sangat setuju atau sependapat Bapak. Lalu menurut Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian perlu ada ice breaking ataupun games supaya pembelajarannya lebih menarik. Oke, berarti pembelajaran yang berpusat pada murid nih, Bang. Oke, Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bapak? Mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bapak dalam menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya terbiasa menggunakan buku teks yang ada di perpus itu, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks Bapak? Saya pikir banyak, Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak ya, seperti TikTok atau Reel di IG seperti itu, Pak. Oh nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Istilahnya nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil Pak Taufik. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar
Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Pak Taufik. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Taufik. Siap, saya juga berharap seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Tosil atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin Pak Taufik. Saya izin pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tosil, bagaimana tadi hasil dari proses kucing yang sudah berjalan lancar apa tidak? Alhamdulillah Pak Sur tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Kuci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Tosil. Oke, siap Pak Sur. Yaitu yang pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Tadi proses coaching Pak Sur sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak Sur. Baik Pak, dari yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan Pak. Pak Tosil sudah melaksanakan proses kucing sesuai dengan alur Tirta. Pak Tosil juga sudah menanyakan tujuan kepada Kuci. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Kuci. Kemudian Pak Tosil sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Tosil tadi sudah berhasil memunculkan rasa tanggung jawab dari diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya rasa sudah mendengar percakapan Pak Tosil dengan Kuci. Pak Tosil sudah fokus terhadap Kuci. Artinya Pak Tosil sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Tosil sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Pak Tosil juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tosil dan apa yang diberikan atau proses pada kucing hari ini. Mudah-mudahan bisa sukses ke depannya Pak dan diberikan kemudahan lagi pada proses kucing-kucing berikutnya. Amin, amin. Untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tosil kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Baik Pak Sur, saya ingin mendalami proses alur Tirta lebih jauh supaya kucing selanjutnya bisa lebih baik Pak Sur. Baik Pak Tosil, tadi sudah sangat luar biasa sekali Pak Tosil. Jadi Pak Tosil ingin lebih mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik ke depannya ya. Baik Pak Tosil, terima kasih atas partisipasinya pada proses tanya jawab ini. Sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri Pak Tosil ya. Sekali lagi saya juga berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.